kembali lagi di video saya. Perkenalkan, nama saya Anastasia Sirait dengan NIM 4191111064. Saya merupakan mahasiswi dari Universitas Negeri Medan dengan jurusan Matematika dan program studi Pendidikan Matematika Bilingual 2019. Dalam video ini, saya akan menjelaskan kepada teman-teman mengenai bab 8 dari mata kuliah pembelajaran berbasis IT, yaitu pengembangan evaluasi interaktif berbasis kuisis. Nah, jadi dalam video ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan kuisis. Selamat menyaksikan. Sebelum saya menjelaskan bagaimana langkah-langkah penggunaan kuisis, saya terlebih dahulu akan mengenalkan kuisis kepada teman-teman sekalian. Jadi teman-teman, kuisis merupakan web tool berbasis game-based learning atau disingkat dengan GBL yang sering dimanfaatkan untuk membuat permainan kuis interaktif dalam pembelajaran. Konsep permainan kuis pada kuisis dapat mendorong peserta agar dapat berkompetensi secara sehat dalam memperebutkan posisi terbaik sebagai juara pertama dalam permainan. Nah, kuisis memiliki berbagai fitur menarik, di antaranya pengguna dapat membuat kuis interaktif lebih dari 4 pilihan jawaban. Selain itu, pengguna juga dapat menambahkan media gambar ke dalam latar belakang pertanyaan dan menyesuaikan pengaturan pertanyaan sesuai dengan kebutuhan. Setelah selesai mendesain kuis, pengguna dapat membagikannya kepada publik melalui 5 digit kode yang dihasilkan. Fitur report dalam kuisis dapat menampilkan data statistik. Nah, jadi kenapa sih kita harus menggunakan kuisis? Nah, dalam aplikasi kuis ini terdapat beberapa kelebihan, yaitu sebagai alat evaluasi interaktif dalam pembelajaran, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, memudahkan guru untuk membuat soal. Hal ini disebabkan arsip soal dapat disalin dan diduplikasi secara mudah. Kemudian yang kedua, memiliki poin atau skor yang akan muncul setiap peserta menjawab satu pertanyaan dengan benar, serta secara otomatis tertera daftar ranking peserta dalam menjawab soal tersebut. Lalu kelebihan yang ketiga, jika peserta menjawab pertanyaan dengan salah, maka akan muncul feedback berupa jawaban yang benar. Yang keempat, terdapat tampilan review question pada akhir kuis untuk meninjau kembali jawaban yang dipilih. Yang kelima, urutan pertanyaan disusun secara acak sehingga antara peserta memiliki daftar urutan pertanyaan yang berbeda-beda. Sedangkan kelemahan pada kuisis ini yaitu yang pertama, lemah dalam pengawasan sebab peserta dapat membuka tab baru dan masuk dengan akun lain. Hal ini dapat dilakukan apabila siswa memiliki 2 akun email. Selain itu, peserta ujian dapat mencari jawaban di internet. Lalu kelemahan yang kedua pada kuisis ini, peserta dapat turun peringkat meskipun telah menjawab semua soal dengan benar karena kecepatan peserta dalam mengerjakan soal akan mempengaruhi perolehan nilai dan peringkatnya. Lalu kelemahan yang terakhir yaitu muncul kendala jika beberapa peserta terlambat bergabung ke kuis. Nah, jadi sekarang langsung saja saya akan menjelaskan langkah-langkah untuk membuat soal di kuisis. Selamat menyaksikan. Langkah pertama yang harus kita lakukan untuk membuat kuisis adalah dengan membuka browser kuisis melalui Google. Di sini saya menggunakan aplikasi Google Chrome. Kemudian pada kolom pencarian kita ketik kuisis. Lalu kita pilih kuisis yang
terdapat di barisan paling atas. Nah, tampilan awal Quizzes adalah sebagai berikut, lalu kita klik login. Kemudian kita login menggunakan akun Google kita masing-masing. Nah, setelah kita berhasil login menggunakan akun Gmail kita masing-masing, maka tampilan Quizzes akan seperti ini. Nah, selanjutnya kita langsung saja membuat soal pada aplikasi Quizzes ini. Caranya yaitu dengan mengklik buat kuis di sebelah kanan atas. Kemudian kita bisa membuat nama kuis pada kotak yang telah disediakan. Di sini saya membuat nama kuisnya yaitu kuis matematika. Nah, lalu di nomor 2 itu kita dapat memilih mata pelajarannya. Di sini saya pilih matematika, lalu klik selanjutnya. Kemudian kita tunggu. Lalu akan muncul tampilan seperti berikut ini. Di sini saya mau buat soal kuisnya berbentuk pilihan ganda sehingga saya klik pilihan ganda. Nah, pada kotak ini kita dapat membuat soal yang akan kita buat menjadi soal kuis. Di sini saya sudah menyiapkan soalnya dalam bentuk Word sehingga tinggal disalin lalu ditempel saja. Nah, ini kita salin, kemudian kita kembali ke Quizzes, lalu tinggal kita tempel. Nah, selanjutnya di bagian bawahnya kita buat option pertama, yaitu di sini saya buat ibu kota dari. Nah, tinggal kita copy, lalu kita paste. Lalu untuk pilihan kedua kita melakukan hal yang sama juga. Di sini option kedua itu adalah negara dari. Kemudian option ketiga adalah asal dari. Lalu untuk pilihan yang keempat kita lakukan hal yang sama. Kita salin lalu kita tempel. Untuk soal yang pertama ini jawabannya adalah A, sehingga kita klik tanda checklist di pilihan yang pertama. Nah, lalu setelah selesai kita klik simpan. Lalu tinggal kita klik simpan. Kemudian untuk soal yang kedua sama seperti yang pertama tadi, kita tambah soal lalu kita salin dan tempel dari soal yang telah kita buat sebelumnya dalam bentuk Word. Dan untuk memasukkan option-optionnya juga sama seperti tadi. Kemudian tinggal kita pilih jawaban yang benar.
Untuk soal nomor 2 ini jawaban yang benar adalah A, sehingga kita klik tanda checklist pada option yang pertama. Lalu setelah selesai, kita klik simpan. Nah, soal kita sudah selesai kita buat. Sekarang kita akan mengedit tampilan awal dari kuis yang telah kita buat. Nah, di sini kita klik tambahkan foto. Di sini teman-teman bisa menambahkan gambar sebagai cover dari folder yang ada di komputer teman-teman masing-masing. Lalu kita dapat memilih bahasa sesuai bahasa yang kita mau. Di sini saya menggunakan English. Kemudian ada pilih kelas. Di sini karena soal yang saya buat adalah soal kelas 8, sehingga saya membuatnya dari kelas 8 hingga kelas 8 juga. Kemudian klik simpan. Nah, nanti cover dari kuis kita akan sesuai dengan gambar yang kita pilih sebelumnya. Nah, sekarang kita klik aktivitas. Lalu kita klik kuis yang telah kita buat. Kita akan menguji coba kuis yang telah kita buat. Kita klik mulai, seolah-olah kita sebagai seorang siswa. Nah, jadi nantinya tampilan yang dilihat siswa untuk mengerjakan kuis kita adalah seperti berikut ini. Nah, ini adalah soal nomor 1. Yang ditanya adalah relasi yang ditunjukkan. Saya jawab kurang dari. Nah, jika jawaban kita benar, maka tampilannya akan berwarna hijau dengan tulisan benar. Kemudian kita langsung masuk ke soal nomor 2. Di sini saya akan mencoba menjawabnya dengan jawaban yang salah. Nah, jika siswa menjawab salah, maka tampilannya akan berwarna merah dengan tulisan salah dan akan didampingi dengan jawaban yang benarnya. Nah, begitulah kira-kira tampilan yang akan dilihat siswa ketika mengerjakan kuis yang kita buat menggunakan aplikasi Quizzes. Sekarang kita akan masuk ke kuis untuk guru. Kita tinggal cari di kolom pencarian Quizzes untuk guru. Nah, klik pada pilihan yang paling atas. Nah, seperti inilah tampilan awal yang akan muncul ketika kita membuka Quizzes untuk guru. Di sini langsung saja saya klik perpustakaan saya. Kemudian akan muncul beberapa kuis yang telah kita buat. Di sini saya akan mengklik kuis relasi dan fungsi. Langsung saja kita klik mulai kuis langsung. Nah, di sini kita dapat memilih tema yang akan kita gunakan untuk kuis. Lalu kita klik melanjutkan. Nah,
Inilah link yang akan kita bagikan untuk siswa dan juga kode yang harus dimiliki siswa untuk mengikuti kuis yang telah kita buat. Lalu, jika kita ingin memulai kuis, itu kita bisa langsung klik pilihan mulai, maka seluruh siswa akan memulai menjawab kuis secara bersama-sama. Ini saya mengklik tombol mulai namun tidak bisa dimulai dikarenakan belum ada satupun siswa yang meminta join ke kuis yang telah saya berikan. Nah, ini yang saya tunjuk adalah jumlah siswa yang sudah memasukkan kode untuk mengikuti kuis. Nah, jadi jika para peserta didik sudah masuk ke dalam kuisis menggunakan kode yang kita berikan, maka pada waktu yang telah kita tentukan, kita dapat langsung saja memulai kuisis dengan cara mengklik tombol mulai yang berwarna ungu tersebut. Nah, gimana teman-teman? Menarik kan penggunaan kuisis ini? Jadi langsung saja kalau teman-teman mau buat kuis, langsung saja pakai aplikasi kuisis kayak yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Nah, jadi penjelasan saya sudah selesai. Terima kasih teman-teman sudah menonton. Jangan lupa di like, di komen, dan share video ini. Dadah, sampai ketemu di video berikutnya.